Jenis-jenis perikatan ini dibagi 3, yaitu perikatan menurut isi prestasinya, yang kedua perikatan menurut subjeknya, dan juga perikatan menurut mulai berlaku dan berakhirnya. Kalau perikatan menurut isi prestasi atau objek hukum atau sesuatu hal yang dapat dituntut, itu terdiri dari 7. Yang pertama perikatan positif dan perikatan negatif, yang kedua perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan, yang ketiga perikatan alternatif, yang keempat perikatan fakultatif, yang kelima perikatan generik dan spesifik, yang keenam perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, serta yang ketujuh adalah perikatan dengan penetapan hukuman. Kemudian perikatan menurut subjeknya terdiri dari perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Kemudian yang kedua adalah perikatan pokok dan tambahan. Perikatan menurut mulai berlaku dan berakhirnya itu terdiri dari 2. Pertama adalah perikatan bersyarat dan yang kedua adalah perikatan dengan ketetapan waktu. Sekarang kita bahas dulu perikatan menurut isi prestasinya, dan yang pertama adalah perikatan positif dan perikatan negatif. Pada perikatan yang prestasinya berupa memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, maka perikatan tersebut disebut dengan perikatan positif. Kalau perikatan yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, disebut dengan perikatan negatif. Nah, tolak ukur perikatan untuk memberikan sesuatu itu adalah objek perikatannya, wujud prestasinya yang berupa kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur. Contoh dari perikatan ini yaitu perjanjian yang dilakukan oleh 2 orang, yaitu untuk mengadakan perjanjian jual beli. Maka persetujuan itu menimbulkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Sebaliknya, dalam persetujuan kerja atau Arbeidsovereenkomsten itu menimbulkan perjanjian untuk mengerjakan sesuatu. Lalu demikian juga ketika 2 orang penjual barang-barang yang sama jenisnya mengadakan persetujuan untuk tidak saling melakukan persaingan, maka hal ini termasuk dalam perikatan untuk tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Perikatan sepintas lalu ini adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja, dan dalam waktu yang singkat tujuan perikatan itu sudah tercapai. Contoh perikatan sepintas lalu ini adalah perjanjian jual beli, di mana perjanjian ini akan berakhir sekejap setelah barang yang dibeli diserahkan serta harga yang disetujui telah dibayar. Berbeda dengan perikatan berkelanjutan, di mana prestasinya berkelanjutan untuk beberapa waktu, misalnya perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian-perjanjian sewa-menyewa dan perburuhan atau perjanjian kerja. Kewajiban pemenuhan prestasi dari perjanjian ini berlangsung lama sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga adalah perikatan alternatif. Perikatan alternatif adalah perikatan di mana debitur dibebaskan untuk memenuhi 1 dari 2 atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. Namun debitur tidak boleh memaksakan kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain. Dan pemenuhannya dari salah satu prestasi menyebabkan perikatan ini berakhir. Contohnya apa? Oke. Di sini A mempunyai hutang kepada B sebesar 1 juta rupiah dan A tidak dapat membayar kembali hutangnya. Kemudian A dan B dibuat perjanjian bahwa untuk membayar hutangnya A dapat membayar dengan sebuah televisi atau mungkin handphone. Selanjutnya, dalam perjanjian alternatif ini, bila hak memilih itu ditentukan secara tegas, maka pemenuhan prestasi terletak di pihak kreditur jika hak itu secara tegas ditentukan dalam perjanjian.
Berikutnya adalah perikatan fakultatif. Perikatan fakultatif adalah perikatan yang hanya mempunyai satu objek prestasi, di mana debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi lain, bila mana debitur tidak mungkin memenuhi prestasi yang telah ditentukan semula. Misalnya, debitur diwajibkan untuk menyerahkan sebuah rumah. Akan tetapi, bila penyerahannya tidak mungkin dilakukan, prestasi itu dapat diganti dengan sejumlah uang. Dengan penyerahan uang sebagai pengganti, berarti debitur itu telah melaksanakan prestasi yang sempurna. Contoh lain adalah hutang sebesar 1 juta rupiah diganti atau dibayar dengan sebuah radio. Nah, itu contoh yang lainnya ya. Selanjutnya adalah perikatan generik dan juga perikatan spesifik. Perikatan generik ini adalah perikatan di mana objeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur. Pada perjanjian generik, dalam memenuhi kewajibannya, debitur tidak berkewajiban untuk menyerahkan jenis yang terbaik. Walaupun demikian, debitur pun tidak boleh menyerahkan jenis yang terburuk. Yang dimaksud dengan perikatan spesifik yaitu perikatan di mana objeknya ditentukan secara terinci sehingga tampak ciri-ciri khusus dari objek yang menjadi kewajiban debitur. Dengan penyerahan benda yang sesuai dengan ciri-ciri khusus tadi sebagaimana adanya, debitur dapat terbebas dari kewajibannya. Untuk urgensi membedakan antara perikatan generik dan spesifik itu berhubungan dengan persoalan risiko. Ditentukan dalam pasal 1460 dan pasal 1461 KUH Perdata. Pada pasal 1460 KUH Perdata, pada perjanjian spesifik, jika barang yang dijual terdiri dari barang tertentu, maka pada saat pembelian barang tersebut, barang-barang itu beralih menjadi tanggungan si pembeli, sekalipun penyerahan barang belum terjadi, dan penjual dengan demikian berhak menagih pembayaran dari si pembeli. Akan tetapi, pada perjanjian generik, resiko jual beli ini sebagaimana diatur dalam pasal 1461 KUH Perdata, di mana jika barang yang menjadi objek jual beli dilakukan dengan timbangan atau bilangan, ataupun dengan ukuran, maka barang-barang itu masih tetap menjadi tanggungan pihak penjual sampai saat ketika barang-barang itu sudah ditimbang, dihitung ataupun juga diukur. Kalau kita melihat contohnya seperti yang Anda lihat di layar, untuk perikatan generik contohnya adalah menyerahkan 10 kg gula pasir. Kemudian untuk contoh dari perikatan spesifik adalah kewajiban untuk menyerahkan satu rumah tertentu yang ditunjuk. Oke. Pembahasan berikutnya adalah perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi. Pembagian mana ini tidak boleh mengurangi dari hakikat prestasi itu. Suatu perikatan dikatakan dapat dibagi-bagi atau delbar itu kalau prestasinya dapat dipecah-pecah sedemikian rupa, sehingga masing-masing bagian berdiri sendiri tetapi tetap sebagai satu keseluruhannya. Contohnya adalah perikatan untuk menyerahkan 10 komputer. Pengiriman atau kewajiban prestasinya dapat dilakukan berurutan. Setiap pengiriman 2 buah. Misalnya Senin 2, Selasa 2, Rabu lagi 2, Kamis 2, Jumat 2, Sabtu malam mingguan deh. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang apabila prestasinya dibagi, itu akan mengubah sifat hakikat dari prestasi itu. Contohnya, orang wajib menyerahkan seekor burung kakatua yang masih hidup. Tidak mungkin dong, pertama-tama dia mengirim kepalanya, kemudian dilanjutkan dengan mengirim sayap dan juga kakinya. Dalam bentuk hidup loh ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah perikatan dengan penetapan hukuman. Untuk mencegah jangan sampai si berhutang ini dengan mudah melalaikan kewajibannya,
Dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila dia tidak menjalani kewajiban. Dan hukuman ini ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian sejak semula ditetapkan sendiri oleh pihak yang membuat perjanjian itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis perikatan menurut subjeknya. Yang pertama kita bahas adalah perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-renteng. Perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-renteng ini adalah perikatan di mana debitur dan atau krediturnya terdiri dari beberapa orang. Jika debiturnya terdiri dari beberapa orang dan hal ini yang paling lazim, maka tiap-tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh prestasi. Dan dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur, perikatannya menjadi terhapus. Tetapi perikatan semacam ini belakangan ini sedikit sekali terdapat dalam praktek. Kemudian selanjutnya apabila krediturnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka setiap kreditur masing-masing berhak menagih seluruh prestasi terhadap debitur. Dan dengan pemenuhan prestasi tadi kepada salah satu kreditur, itu membebaskan debitur terhadap pelaksanaan perjanjian terhadap kreditur selebihnya. Keadaan ini disebut dengan perjanjian tanggung-menanggung yang sebagaimana diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata. Perikatan tanggung-menanggung terjadi apabila pihak kreditor terdiri dari beberapa orang. Hak pilih dalam hal ini terletak pada debitur. Pada perjanjian tanggung-menanggung pasif, sebagaimana diatur dalam pasal 1280 KUH Perdata, ini debiturnya terdiri dari 2 orang atau lebih berhadapan dengan kreditur, di mana masing-masing debitur ini dapat dituntut atau ditagih melaksanakan seluruh prestasi. Jika salah satu debitur telah memenuhi seluruh prestasi perjanjian, berarti membebaskan debitur-debitur selebihnya atas kewajiban pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya adalah perikatan pokok dan tambahan. Perikatan pokok adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perikatan yang lain. Misalnya, perjanjian pinjam-meminjam uang. Lalu, yang disebut dengan perikatan tambahan adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perikatan tambahan daripada perikatan pokok, atau perikatan yang ada dan berakhirnya tergantung pada perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok hapus, maka hapuslah perjanjian tambahannya. Contohnya adalah perjanjian jaminan yang melahirkan hak tanggungan dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk melengkapi perjanjian pokok yang pada umumnya merupakan perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit. Jadi, dapat ditarik suatu pemahaman bahwasanya hubungan hukum antara para pihak itu dijalin oleh 2 jenis perjanjian, yaitu perjanjian kredit selaku perjanjian pokok dan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau aksesorir. Selanjutnya adalah perikatan dengan ketetapan waktu. R. Setiawan merumuskan perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantungkan pada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Di dalam perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan sudah terjadi, tetapi pelaksanaannya masih menunggu saat atau waktu akan datang. Ketentuan waktu ini dapat berubah tanggal sudah pasti, atau tertentu maupun berupa peristiwa yang pasti akan terjadi tetapi saat ini belum terjadi. Perikatan ini tidak menangguhkan lahirnya perikatan, hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan itu.
Contohnya, perikatan dengan ketetapan waktu. A dan juga B mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2020. Tetapi di dalam perjanjian ditentukan bahwa perjanjian ini baru berlaku pada 20 Juli 2020. Saya kasih contoh yang lain, yaitu ada yang bernama K berjanji pada anak laki-lakinya yang telah kawin untuk membelikan rumahnya. Tapi syaratnya adalah apabila bayi yang sedang dikandung istrinya itu sudah dilahirkan. Baiklah semuanya, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis perikatan, yaitu perikatan menurut isi prestasinya, menurut subjeknya, dan juga perikatan menurut mulai berlaku dan berakhirnya. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya.